Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Abang Abdurrahman SH, selaku Ketua DPC Permai Tangerang, dan sekaligus sebagai narasumber kita yang pertama. Yang terhormat, Abang Panji Albalat, selaku Direktur Lembaga Pers dan Media Kreatif DPC Permai DKI Jakarta, sekaligus sebagai narasumber kita yang kedua. Yang kami hormati, Pak Hansa Ikhlasi, selaku Ketua DPC Permai DKI Jakarta, dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat dipertemukan di acara webinar pada siang hari ini. Acara webinar hari ini merupakan acara kolaborasi antara DPC Permai Tangerang dengan DPC Permai DKI Jakarta yang bertujuan untuk pembelajaran dan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devina Husaini, selaku moderator yang akan memandu dari awal sampai akhir kegiatan. Berdasarkan tema webinar kali ini, yang mengenai hukum olahraga perlu kita ketahui bersama, olahraga profesional merupakan industri bisnis dalam era globalisasi, terutama di negara Eropa, seperti Inggris, Jerman, Spanyol, dan lain-lain. Olahraga yang terkenal di Indonesia adalah sepak bola. Dari kegiatan olahraga tersebut, banyak yang menjadi sorotan utama. Contohnya seperti aspek kontrak transfer pemain, transaksi iklan, hak siar, persoalan pengurusan organisasi, sengketa pelaku olahraga, dan lain-lain. Hal ini merupakan dasar-dasar perlindungan hukum kegiatan olahraga yang wajib diketahui khususnya bagi para pecinta olahraga. Walaupun olahraga memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang keolahragaan, banyak sekali sudut pandang mengenai ruang lingkup olahraga, hukum olahraga itu sendiri. Direktur Indonesia Lex Sportiva Instituta, Hinca IP Panjaitan dalam seminar hukum olahraga nasional di salah satu kampus nilai bahwa semua olahraga memiliki law of the game, alias aturan mainnya, masing-masing yang tidak akan bisa diintervensi oleh hukum nasional bahkan internasional. Akan tetapi, hal ini masih banyak sekali polemik perbedaan penerapan hukum tersebut yang nantinya mengenai penyelesaian sengketa yang akan dibahas dan disinggung oleh para narasumber kita. Baiklah, langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bang Abdurrahman SH. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, boleh minta tolong ditampilkan Pak Operator ya untuk PowerPoint-nya. Ya. Sebelumnya suara saya jelas ya, Kak Moderator? Jelas, Tum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Hansa Ikhlasi sebagai Ketua DPC Permai DKI Jakarta, dan juga yang saya hormati Bang Panji Albalat, kader Permai DKI Jakarta, ya, di Direktur Lembaga Pers dan Media Kreatif ya, dan sekaligus sebagai narasumber juga. Alhamdulillah, saya sebenarnya tidak menggurui, tidak memberikan pengajaran atau pelajaran, tapi kita bisa sharing mengenai hukum olahraga, yang dimana tentunya juga masih jarang sekali dari kalangan akademis membawa materi tersebut. Karena mau bagaimanapun praktek di Indonesia ini ya tidak lepas dari olahraga ya, yang mengaruhi perekonomian nasional. Nah, mungkin selanjutnya. Selanjutnya ke operator. Nah, untuk sendiri saya memang sudah meriset ya beberapa pengertian dari para ahli. Memang masih banyak yang
yang belum memberikan definisi secara konkret ataupun pandangan-pandangan menurut ahli. Namun ini pengertian yang ini ya, yang secara terpisah ya, belum menjadi satu kesatuan. Tapi mau bagaimanapun ya, saya kira ya bisa lah ini digabungkan. Dan kita menyepakati bahwanya ya, artinya hukum itu adalah beberapa aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang menyangkut hak dan kewajiban, bersifat mengikat dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Saya kira semua sudah sepakat mengenai hukum olahraga ya. Namun pengertian olahraga sendiri hampir rata-rata di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan juga peraturan pemerintah yang lain, memang makna dari olahraga ini hampir sama ya. Segala jenis kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terdefinisi dan sistematis demi mendorong pengembangan potensi jasmani maupun rohani secara sosial. Ya, saya kira memang kalau misalnya kita ambil ya, dari pengertian keseluruhannya, aturan mengenai kegiatan yang melibatkan pikiran dan raga ya. Apa aja itu? Ya itu yang menyangkut hal-hal itu. Ya tentu yang menjadi ruang lingkup aktivitas keolahragaan ini ya segala bentuk regulasi dan aturannya ya ini menjadi ranah atau ruang lingkup hukum olahraga itu sendiri. Selanjutnya, ya ini dasar hukum olahraga, nanti bisa dibaca ya. Cuman memang kata-kata memang ini terkait dengan penyelenggaraan ya, penyelenggaraan olahraga nasional dan juga standarisasi yang dimana menurut saya yang paling penting untuk dipelajari dan dibaca itu mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang baru ya. Di situ nanti ada beberapa pembagian jenis olahraga ya, khususnya di Indonesia, dan mungkin jarang juga nih praktisi olahraga maupun akademisi pembagian olahraga ini ternyata jenisnya emang ada gitu. Dan apa aja legal standing atau tolak ukur ini bisa dijadikan olahraga ya. Nah, itu nanti terkait dengan bawahannya ADART KONI, ADART dan peraturan cabang olahraga, memang rata-rata cabang olahraga di masing-masing tempat itu mengandalkan aturan ya, ADART dari masing-masing cabur atau asosiasinya. Misalnya dari asosiasi atau misalnya persatuan sepak bola ya. Nah ini juga tentu memiliki aturannya sendiri. Kalau saya karena memiliki background di silat, tentu kalau asosiasi di silat itu namanya IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah itu tentu memiliki ADART dan juga peraturan mainnya, cara permainannya. Nah itu aturan yang menjadi turunan ke bawahnya ya. Kita ketahui. Jadi aturan bukan berarti kita abaikan. Yang kita pedulikan hanya undang-undang, tidak hanya itu aja. Selanjutnya, ya ini ruang lingkup menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ada namanya olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi atau masyarakat. Ya, kalau bahasanya dulu memang rekreasi, kalau sekarang mungkin dibilangnya masyarakat ya. Ini ruang lingkupnya. Ya selanjutnya. Ya, nih, olahraga pendidikan. Ya. Olahraga pendidikan ya yang familiar kita pahami ya olahraga yang diberikan mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan. Itu udah masuk ranah olahraga pendidikan. Ya, baik secara teori maupun secara praktis. Ekstrakurikuler misalnya di kampus atau di universitas ataupun di sekolah-sekolah lainnya ini termasuk ruang lingkup olahraga pendidikan. Ya, yang dimana ini menjadi penilaian peserta ya atau olahragawan yang ada di dalamnya. Jadi nanti ada istilah-istilah olahragawan, ada juga tenaga olahraga. Tenaga olahraga ini segala yang terlibat dalam aktivitas olahraga disebut dengan tenaga olahraga. Ya, nah olahraga pendidikan ini kalau untuk tolak ukurnya memang harus memiliki sertifikasi atau akreditasi yang diakui di institusi pendidikan. Ya sama, berarti standarnya adalah pendidikan sekolah ya. Sekolahnya ini nanti
dia sudah terakreditasi, sudah memang legal ya, legal dan juga terdaftar di Kemendikbud, ya baru nanti turunannya bisa menyelenggarakan olahraga pendidikan. Ya, salah satu kurikulum dan juga mungkin sekarang udah masuk kurikulum yang wajib ya. Dan kalau untuk resiko tidak begitu ya, dibandingkan nanti jenis-jenis olahraga yang lainnya yang nanti kita diskusikan. Selanjutnya, ya, olahraga prestasi. Olahraga prestasi ini ya yang kita ketahui adalah olahraga yang diperuntukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat negara, menumbuhkan harkat dan martabat negara ya. Walaupun memang olahraga prestasi ini sendiri, namun bisa bermanfaat untuk ya apa ya, wilayah yang dia bawa. Nah, yang sering terjadi memang olahraga prestasi ini banyak sekali konfliknya ya. Dari masalah mutasi atlet dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, terus juga masalah kontrak atlet atau kontrak tenaga kerjaan, masalah fee yang tidak dibayarkan. Banyak sekali memang ya hal-hal yang muncul di olahraga prestasi ini. Ya. Dan nantinya mungkin apa ya, ini sangat menarik ya kalau untuk membahas penyelesaian sengketa. Nanti lebih apa rincinya ntar akan disampaikan oleh saudara Panji kan mengenai apa. Nah, kalau olahraga prestasi ini sering terjadi ya di berbagai tempat. Kalau kita teliti putusan Mahkamah Agung ini masih banyak ya yang istilahnya mempermasalahkan masalah olahraga secara prestasi. Ya, baik dari kepengurusan di antara asosiasi salah satu cabang olahraga itu menjadi polemik juga. Ya. Untuk penyelesaian sengketanya nanti kan biasanya dia diselesaikan lewat Bauri ya. Bauri ini adalah lembaga arbitrase khusus olahraga yang nantinya ya memang ini apa ya, kalau secara teori bahwasannya hukum olahraga ini tidak bisa diintervensi dengan hukum nasional. Tapi di sisi lain ya beberapa hal juga tidak apa ya, tidak serta-merta dikaitkan dengan olahraga aja gitu. Kalau misalnya sudah di luar daripada prosedur masalah olahraga. Contohnya misalnya tahun 2011 memang ada apa ya yang di salah satu asosiasi sepak bola di Yogyakarta atau di mana ya, daerah ya Jawa Tengah ya, memang ada insiden berantem atau kontak fisik ya antara pemain ya, sesama pemain bola, dan itu divonis sama-sama dikenakan atau dijatuhkan pasal penganiayaan. Nah, ini kan menjadi polemik ya di Indonesia dan sempat menjadi perdebatan karena bagaimanapun ya di sisi lain memang ini sudah di luar daripada ranah olahraga ya, karena di sini udah bermain kontak fisik. Di sisi lain juga ya ini masih dalam ruang lingkup olahraga dan semua kan sudah ada bagian keamanannya, bagian kesehatan, bagian apa ya, penyelenggara memang sudah memiliki timnya masing-masing dan ini bisa diselesaikan gitu. Kalau semuanya diintervensi dengan hukum nasional, yang ada malah ya apa ya, operasional atau aktivitas sekolah olahraga ini dapat terganggu gitu. Ya, itu tapi sejauh ini masih minim ya kalau untuk masalah-masalah olahraga ini yang diselesaikan secara publik ya atau lewat pengadilan ya. Rata-rata nanti di arbitrase. Saya kira memang nih olahraga prestasi ini masih banyak polemiknya ya. Dan biasanya ya kalau misalnya rekan-rekan yang terjun di dunia atlet harus diperhatikan olahraga atau cabang olahraga ini sudah terdaftar apa belum ya di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau misalnya dia tidak terdaftar, ketahui dulu ini arahnya kemana dulu olahraga. Ya, kalau memang olahraga prestasi memang harusnya ke KONI gitu. Tapi kalau olahraganya ke rekreasi nanti kita bahas ya harusnya ke KORMI. Jadi harus paham nih itu posisinya. Kalau nggak di bawah naungan dua-duanya berarti ini beresiko. Kenapa beresiko? Kalau misalnya kawan-kawan terjun di atlet tapi dia tidak terdaftar di KONI, nantinya penyelenggara misalnya tidak mau bertanggung jawab dan melepaskan begitu aja gitu.
ya kan? Jadi ini jadi polemik gitu karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau olahraga prestasi ini memang harus terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ya, nanti banyak contoh-contohnya ya seperti sepak bola, pencak bulu tangkis, bahkan ya seperti apa ya, catur sudah ada ya, e-sport juga sudah masuk ya. E-sport di event Asian Games sudah masuk dan olahraga-olahraga yang lainnya yang bisa dipertandingkan secara apa ya, perlombaan ya. Itu. Selanjutnya. Ya, yang terakhir adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini memang sebaliknya ya. Kalau memang cabang olahraga tersebut tidak bertujuan untuk atlet ya atau prestasi, bisa juga olahraga ini hanya sebagai hiburan atau rekreasi ya atau kesenangan aja. Dia ada memang lembaganya. Namanya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Itu harus terdaftar juga, ya kan? Misalnya kayak Federasi Airsoft Indonesia, ada contohnya ya yang saya sedikit cantumkan. Asosiasi BMX Skateboard Indonesia, Komunitas Skateboard Indonesia. Nah ini kan kalau untuk secara pertandingan lintas daerah ataupun nasional masih apa ya, belum ada ya, belum ada. Ada tapi hanya sebagai hiburan ya, rekreasi, bukan sebagai ajang perlombaan ya. Tapi memang harus terdaftar karena ini untuk apa ya, standarisasi olahraga rekreasi ini memang harus berbentuk perkumpulan paling tidak. Karena kalau dia tidak berbadan hukum, yang dikhawatirkan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena untuk masalah lingkungan dan juga masalah alat ya, itu nantinya juga harus mendapatkan izin. Ya, contohnya misalnya Federasi Airsoft Indonesia. Ya kan, ini juga harus misalnya ya yang apa kita misalnya tembak menembak ya, itu kan juga harus ada izinnya ya, dan juga harus dipakai dalam khusus olahraga itu sendiri gitu, nggak boleh dibawa kemana-mana. Sama juga kayak sumpit, terus juga pemanah tradisional itu juga nggak boleh dibawa dan juga disalahgunakan di tempat yang lain, harus khusus di tempat khusus ya untuk latihan. Jadi memang harus diperhatikan. Kalau misalnya dia asal dibawa, nantinya bisa bertentangan dengan undang-undang darurat maupun masalah apa ya, perizinan ya. Takutnya juga dapat disalahgunakan buat hal-hal yang apa ya, di luar daripada olahraga. Standarisasinya itu, olahraga rekreasi ini paling tidak harus berbadan hukum, perkumpulan, dan juga memang secara alat dan tempat harus safety ya. Harus safety. Kalau tidak safety, ini nanti bisa dijadikan bahan pertanggungjawaban buat orang-orang yang lain. Selanjutnya. Ya. Kenapa hukum olahraga? Nah, ini jadi apa ya? Memang masih banyak sekali yang belum membahas mengenai hukum olahraga ini. Tapi ya, kenapa orang mensekat-sekatkan atau memilah ya? Ini tuh hal yang penting atau bukan? Selanjutnya. Nah, ini ya ada beberapa galeri yang ditampilkan. Ya, ini memang masalah-masalah tragedi biasa ya. Tapi mau bagaimanapun ini terkait dan juga ada kaitannya dengan olahraga ya. Mau bagaimanapun ini harus mendapatkan kajian khusus mengenai tragedi-tragedi yang terjadi ya. Nah, yang pertama ini tentu tidak sudah sangat familiar ya, pertarungan antara Azga dan juga Vicky ya mengenai pertandingan tinju itu memang undang-undang sebelumnya harus tercantum penyelenggara yang sudah berstandarisasi profesional ya. Nanti misalnya dia sudah mendapatkan luka-luka ataupun mendapatkan sifatnya medis ya harus ada wadahnya. Jadi semuanya itu teruji. Nah, kalau untuk yang gambar pertama ini pertandingan itu tidak hanya asal-asalan. Misalnya kita dendam sama orang lain gitu. Ya udah kita buat aja pertandingan. Nah, itu nggak asal dibuat pertandingan begitu aja
melampiaskan kekesalan dia, bahkan sampai menghalalkan segala cara ya, itu nanti bakal bisa terjerat dengan pasal penganiayaan. Nah, ya, pasal penganiayaan. Misalnya kalau orang-orang dia dengan kedok harus ya udah biar kita legal, biar kita sah. Bagaimana kalau kita bikin pertandingan aja, bikin pertandingan yang tidak ada standarisasi secara langsung, bahkan tidak ada legalitas secara kepemerintahan daerah ataupun pemerintah nasional, ya asal membuat pertandingan dan ternyata di situ ada luka-luka dan juga bekas visum ya, misalnya dia melakukan visum. Nah, ini juga nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Kalau misalnya nggak dipertanggungjawabkan, nanti jadi PR penyelenggara juga bakal kena dampak juga. Makanya ini harus dikaji ya. Ini berkaitan dengan undang-undang yang disebutkan tadi, penyelenggaraan olahraga secara profesional. Dan yang kedua itu ada masalah yang kerusuhan pra Asian Games 2018 di Jakabaring, Palembang. Ini ada kerusuhan ya mengenai sarana dan prasarana di stadion. Ya, ini juga bermasalah. Sebenarnya ini menjadi delik umum ya, termasuk persekusi ataupun perusakan barang secara umum ya. Nah, ini bisa bisa di ranah umum, hukum secara umum, secara nasional maupun hukum olahraga. Hukum olahraganya ini di mana? Misalnya di penyelenggaraannya ya. Kita nggak tahu kalau dari pihak luar mungkin itu sudah menjadi delik umum ya. Tapi kalau ternyata dari pihak atau misalnya atletnya menghancurkan, ya ini kan merusak kinerja atau hubungan antara atlet ya, kontrak atlet dengan juga penyelenggara. Gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga ya. Jadi apakah nantinya ilmu-ilmu yang di luar daripada olahraga ini berkaitan dengan hukum olahraga? Tentu ya. Masalah ketenagakerjaan, masalah kontrak kerja antar mitra, dan juga masalah medis, misalnya anti doping, itu juga harus ada standarisasi mengenai yang gambar ketiga itu ya, terkait dengan perusakan barang fasilitas itu sama juga ya. Itu ketika ada event olahraga ya, taekwondo ya, kalau nggak salah itu pon di Papua ya. Ya, itu sama lah. Saya kira itu perusakan barang fasilitas secara umum. Dan yang untuk terakhir ini, nah ini kasus yang belum lama terjadi nih. Ya kan, terkait dengan kebal tembakan ya, dan juga mau mengadu saling tembak ya, tembak dengan peluru gotri ya, atau peluru apalah itu, saya juga nggak begitu paham. Yang jelas namanya adu tembakan itu dengan pistol yang beraneka ragam, yaitu harus memiliki standarisasi atau izin dari pihak yang berwenang gitu. Jadi tidak asal diselenggarakan. Ini kan isu ini kan muncul karena berkedok dukun yang kebal dari segala sesuatu dan ingin ada tandingan, ingin ada pengujian. Pada akhirnya ya ini masih dalam proses sebenarnya, proses polemik atau konflik ya. Tapi ya semoga aja ini tidak terjadi, karena ini kalau terjadi ya ini merugikan dua pihak gitu. Yang pertama yang menyetujui, yang keduanya memang ya menyelenggarakan. Ya. Nantinya ini terkait dengan penyelenggaraan olahraga nasional. Kalau misalnya dia olahraga rekreasi, ya termasuk juga itu alat-alatnya itu. Kayak walaupun airsoft gun itu alat olahraga juga, tentu itu juga harus ada aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Tidak boleh digunakan sembarangan untuk adu tembak dan juga lain-lain. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin dari saya pribadi itu saja dari saya ya. Dan nantinya mungkin lebih ke sesi diskusi ya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bang atas pemaparannya. Selanjutnya penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Panji Albalat. Waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Baik, terima kasih moderator Devina Husaini. Ya Bang, sama-sama. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Permahi Tangerang, yaitu yang terhormat Abangda Abdurrahman. Yang kedua, saya juga mengucapkan yang terhormat Kak Hansa Ikhlasi selaku Ketua DPC Permahi DKI Jakarta. Dan yang saya ucapkan juga rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara diskusi webinar hukum olahraga yang diselenggarakan oleh DPC Permahi Tangerang dan DPC Permahi DKI Jakarta. Ini bersifatnya kolaborasi ya, Ketua ya, betul? Ya, betul. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar jelas, Bang. Oke, siap-siap. Terima kasih. Pertama yang saya ucapkan bahwa hukum olahraga itu memang betul yang disampaikan Ketua DPC Permahi Tangerang. Hukum olahraga itu sangat jarang dan baru kita dengar hari ini. Pertama, saya memulai dengan sebuah adagium tentang hukum olahraga. Yang pertama itu, di dalam hukum olahraga itu ada dua adagium. Yang pertama, sum sanus, yaitu olahraga untuk menjadi sehat. Yang kedua, mensana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi dari dua adagium ini bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari olahraga adalah untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Sebelumnya saya tidak men-share slide karena saya tidak membuat slide. Lanjut ke materi. Jadi tujuan olahraga itu untuk menjaga kesehatan secara jasmani maupun rohani. Misalnya, betul yang dikatakan oleh ketua itu, ada hukum namanya hukum rekreasi. Ada juga hukum olahraga secara profesional. Kalau hukum olahraga rekreasi itu sebenarnya untuk masyarakat yang sifatnya itu have fun aja, untuk seru-seru. Misalnya, DPC Permahi Tangerang menyelenggarakan futsal dengan DPC Permahi DKI Jakarta. Itu masuk ke dalam hukum olahraga, namanya hukum olahraga rekreasi. Walaupun dan itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang sudah disebutkan oleh Ketua DPC Permahi Tangerang. Sebenarnya materi saya juga tidak jauh beda dengan Ketua DPC Permahi Tangerang, mungkin ada sedikit beda nanti di akhirnya tentang membahas tentang penyelesaian sengketanya itu seperti apa. Yang kedua, selanjutnya yang saya ucapkan di sini memang betul pendefinisian mengenai hukum olahraga hingga kini masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa hukum olahraga ini harus disebut lex sportiva. Ini merujuk kepada Yunani, karena pada masa itu Yunani sedang jaya-jayanya. Yang kemudian juga ada disebut sport law atau hukum olahraga. Yang ketiga itu ada sport and law, tentang hukum olahraga dan hukum. Jadi sampai saat ini di Eropa itu masih menjadi perdebatan pendefinisian tentang hukum olahraga. Jadi tidak ada definisi secara khusus tentang hukum olahraga, karena hukum olahraga ini yang seperti ketua katakan masih sangat baru dan asing di telinga akademisi atau bagi mahasiswa hukum di Indonesia.
Misalnya, kalau menurut Prof. Simon Garnier, bahwa hukum olahraga itu adalah suatu bidang yang baru lahir. Terus ada perdebatan lagi sama Profesor Davis kalau tidak salah. Jadi dia mengatakan bahwa hukum olahraga itu sebenarnya tidak ada. Jadi kan sampai sekarang masih ada kontradiktif nih, apakah hukum olahraga itu ada atau tiada. Selanjutnya tentang pendefinisian hukum olahraga. Hukum olahraga itu pada dasarnya menggambarkan suatu bidang yang terdiri dari berbagai aturan, prinsip atau asas atau prosedur yang melibatkan berbagai satuan organisasi, baik kekuasaan maupun kemasyarakatan. Kemudian, karena hukum olahraga ini baru muncul, jadi hukum olahraga itu sifatnya hanya meminjam hukum material dari hukum yang lain. Misalnya, betul yang seperti Ketum Tangerang katakan, Ketum itu menyebutkan ya tentang perburuhan, terus tentang kontrak, terus juga disebutkan sama moderator itu tentang di dalam sepak bola itu ada transaksi. Memang betul. Jadi pada dasarnya dia itu hanya meminjam istilah hukum. Ya, misalnya hukum kontrak dia minjam istilahnya, terus hukum persaingan juga dia minjam istilahnya, terus juga kemudian ada hukum administrasinya dia juga minjam, ada hukum perburuhan, hukum perdatanya, dan hukum pidananya. Karena hukum olahraga ini sebenarnya ya, kalau menurut saya pribadi, tidak bisa lepas dari istilah dari peminjaman kata perdata dan pidananya. Karena misalnya begini, saya ini adalah atlet profesional. Ketika saya atlet profesional, kemudian dikontrak oleh suatu klub, maka yang dipakai adalah hukum kontrak dari perdata. Di situ ada timbullah hubungan hukum antara saya sebagai subjek hukum dengan klub. Di situ ada subjeknya. Kemudian juga hukum olahraga di Indonesia pertama kali itu diundang-undangkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Kemudian dirubahlah menjadi dijuntokan ya karena ada perubahan sedikit, karena terus dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional. Di situ kalau menurut saya pribadi di undang-undang tersebut masih ada kekurangannya kalau menurut saya pribadi ya. Nanti saya jelaskan di akhir. Terus juga ada perdebatan tentang asas hukum olahraga. Ada yang menyebutkan asas lex sportiva itu adalah asas di dalam dunia hukum olahraga, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Ada juga yang sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional. Itu disebutkan seperti itu. Ada juga yang memperdebatkan bahwa lex sportiva ini adalah hukum yang dibentuk oleh institusi-institusi olahraga yang digunakan oleh institusi olahraga itu tersendiri dan harus terlepas dari hukum positifnya. Jadi ada perdebatannya seperti itu. Terus juga selanjutnya ada lex lucidia tentang asas hukum olahraga. Jadi asas ini tentang sama seperti lex sportiva yang saya baca, yang menyatakan bahwa hukum ini dibentuk oleh organisasi olahraga juga. Misalnya di dalam ini kan tadi disinggung tentang olahraga sepak bola ya, sama ketua dan moderator.
Misalnya FIFA. FIFA adalah organisasi induk sepak bola di dunia. Di dalam FIFA itu memiliki statuta FIFA itu tersendiri yang wajib ditaati oleh organisasi di bawahnya. Misalnya PSSI, kalau induk sepak bola olahraga di Indonesia. Jadi PSSI itu mengadopsi peraturan atau statuta yang ada di FIFA. Dan statuta ini tidak boleh dicampurkan dengan hukum nasional. Misalnya, kalau mengambil contoh begini, kalau di FIFA itu tentang ukuran rumput. Misalnya ukuran rumput itu harus segini. Terus ukuran gawangnya harus segini. Jadi yang aturan tersebut harus ditaati oleh induk sepak bola olahraga di Indonesia dan seluruh dunia induk sepak bola, induk olahraganya yang ada di negara tersebut. Kemudian tentang saya lanjutkan tentang sengketa, penyelesaian sengketanya di Indonesia, penyelesaian sengketa olahraga yang di Indonesia. Jadi penyelesaian sengketa, kalau yang saya pahami itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu ada 2 sengketa sebenarnya. Yang pertama sengketa pidana, yang kedua sengketa. Sebenarnya ucapan saya itu sama dengan ucapan DPC. Jadi kalau sengketa olahraga, salah satunya itu dirasakan oleh Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia atau BAURI. BAURI ini sebenarnya sudah disinggung juga oleh Ketua DPC Permahi Tangerang. Jadi anggaran dasar rumah tangga, dasar anggaran rumah tangga. Jadi arbitrase olahraga ini dibentuk oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kemudian di dalam penyelesaian sengketa di BAURI itu yang dibentuk oleh KONI memiliki sistem hukum acaranya tersendiri. Misalnya kalau di hukum acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia itu yang sudah di SK-kan dengan nomor 09/RA/2020 itu dijelaskan. Jadi penyelesaian sengketa itu bukan hanya melibatkan atlet saja, misalnya yang telah disebutkan oleh Ketua Tangerang itu, misalnya ada atlet dari Provinsi Banten lalu pindah ke Provinsi Jakarta, kemudian atlet itu tidak senang misalnya dipindahkan, itu harus diselesaikan dulu secara musyawarah di induk organisasinya itu. Jadi harus diselesaikan. Kemudian jika mediasi itu gagal, maka akan dilanjutkan kepada Badan Arbitrase Republik Indonesia, Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia. Bagaimana yang telah disebutkan, kalau kita punya hukum acaranya itu yang sudah di SK-kan, itu ada di pasal 2 tentang lingkup kewenangan BAURI-nya. Selain penyelesaian itu juga tugas BAURI adalah memediasi agar permasalahan baik sengketa olahraga maupun sengketa keorganisasian itu hanya boleh diselesaikan melalui BAURI. Dan putusan ini adalah final and binding. Jadi tidak ada lagi upaya hukum kalau kita belajar hukum acara ya. Jadi tidak ada upaya hukum selain ada di BAURI.
Berbeda dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Di situ disebutkan jika penyelesaian sengketa tersebut tidak selesai, maka bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Seperti dicontohkan tadi itu oleh Ketua Tangerang. Tapi berbeda lagi semenjak muncul Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, penyelesaian sengketa tersebut hanya boleh diselesaikan melalui bauri dan putusannya itu final and binding. Jadi tidak ada lagi mekanisme ke pengadilan, hanya di baurinya saja. Kemudian itu kan secara perdatanya ya, melalui mekanisme baurinya. Ada juga penyelesaian sengketa melalui jalur pidana. Mungkin di Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 ini yang disebutkan oleh Ketua Tangerang itu kalau nggak salah pasal 103 ya. Jadi hanya penyelenggaranya saja yang bisa dipidana. Tadi dicontohkan dengan tawuran ya di slide kedua sebelum terakhir itu. Jadi ada permasalahan kalau menurut saya pribadi ya. Jadi seharusnya misalnya penyelesaian sengketa olahraga itu harus misalnya sepak bola. Jadi penyelesaian sengketa olahraganya itu hanya boleh diselesaikan oleh induk organisasinya saja. Misalnya kalau terjadi kerusuhan itu sebenarnya mekanisme yang dipakai itu harus diselesaikan melalui PSSI terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba ditangkap oleh aparat penegak hukum. Mungkin kalau tadi Ketua Tangerang itu dia mencontohkan tentang Persis Solo kalau tidak salah itu versus Persatuan Sepak Bola Gresik itu ya. Persegres Gresik kalau tidak salah itu tahun 2010 itu ya kalau tidak salah. Kembali lagi ke materi bahwa jika terjadi misalnya ada atlet yang berantem atau stadion terbakar, itu seharusnya diselesaikan dengan mekanisme olahraga, yaitu ya menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 itu ya harus dilakukan secara mediasi dulu. Dalam hal ini ya komisi etik di PSSI itu, jadi jangan langsung dibawa ke pidana. Karena kalau menurut saya berkaca kepada hukum olahraga yang ada di Eropa, jadi semua kejadian yang terjadi di lapangan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian misalnya. Tentang terjadi kebakaran di stadion. Itu harus diselesaikan dulu melalui induk olahraganya dulu ya. Misalnya kalau di Inggris ya induk olahraga sepak bola di Inggris terlebih dahulu. Kalau di Indonesia berbeda. Jadi yang diselesaikan yaitu melalui kepolisian. Jadi menurut saya kalau Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 itu kalau kita dibandingkan dengan Eropa mungkin ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ada perbedaannya yang sangat jelas. Kemudian memang hukum olahraga itu ada sangkut pautnya dengan hukum pidana. Misalnya kalau ya tadi yang seperti saya contohkan, kalau terjadi pemukulan misalnya bola sedang mengalir jauh misalnya, kemudian terjadi pemukulan antara pemain dan pemain juga, itu harus diselesaikan dengan kode etik. Cuman di permasalahannya di Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 ini sebenarnya kalau boleh saya sebut ini malu-malu kucing ya. Bagaimana kalau pemain yang bertengkar lalu meninggal dunia itu kenapa tidak bisa tidak bisa dipidanakan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 ini? Kan yang boleh dipidanakannya itu hanya penyelenggaraannya saja. Mungkin menurut saya harus sedikit diperluas. Jadi
yang boleh berlaku itu ya hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022-nya, ya jangan KUHP yang dipakai. Walaupun kan di Indonesia itu kan menganut asas lex specialis derogat legi generalis, jadi yang khusus mengesampingkan yang umum. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Panji atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan menggunakan fitur raise hand, dan apabila memang tidak ada kendala dengan mic-nya, bisa melalui kolom chat. Bang, boleh bertanya nggak ya, kalau moderator? Ya silahkan bertanya ke siapa? Mungkin ke Ketua Tangerang aja kali ya. Tanya, oh ini ada Bang nih, saya ingin dulu ya, yang ini pesertanya dulu. Izin bertanya, dari Bapak Andi Hadibowo, izin bertanya, kalau ada sengketa hukum di bidang olahraga, sudahkah ada lembaga peradilannya? Silahkan Bang dijawab. Ini bertanya siapa ini? Ke Ketua Tangerang mungkin ya? Mungkin bisa Bang Tum Rahman duluan, baru Bang Balat. Oke, siap. Ini kita sharing ya. Sharing. Saya juga masih perlu belajar sepertinya. Sama Panji juga. Karena dia udah lebih lama untuk meneliti masalah olahraga ini. Nah, kalau untuk lembaga peradilan khusus di bidang olahraga, kalau kita berbicara peradilan ya, mengenai undang-undang kekuasaan kehakiman, 4 pilar kekuasaan kehakiman ini kan hanya 4 lembaga peradilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan militer. Nah, jadi di antara 4 ini ya tidak ada namanya lembaga olahraga gitu, lembaga pengadilan olahraga. Nah, untuk masalah olahraga ini kan sudah diatur dalam ADART KONI. Nah, ini jadi polemik sebenarnya. Kok ini ada tempat penyelesaian sengketa tapi ya diselesaikan poinnya ini ada di ADART, bukan di undang-undang ataupun peraturan yang dibuat oleh badan legislatif ya. Namanya apa? BAURI kan, Badan Arbitrase Olahraga ya, Olahraga Republik Indonesia. Nah, ini khusus penyelesaian sengketa di bidang olahraga. Tapi memang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini kan juga sudah menjelaskan ya, apabila terdapat perselisihan maka bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat atau konsolidasi ya. Musyawarah mufakatnya atau mediasi sama konsiliasi ini sama, cuman bedanya peran sebagai penengahnya ya, peran penengahnya aktif atau tidaknya. Kalau mediasi ini semoga nggak kebalik ya, kalau mediator ini kan dia lebih berperannya aktif, tapi kalau kalau mediator ini lebih agak pasif, tapi kalau konsiliator ini lebih aktif. Nah, kalau misalnya di dua ini tidak bisa diselesaikan di mana? Ya itu di arbitrase. Arbitrase ya memang ada arbitrase secara umum kan, cuman karena sudah ada wadahnya sendiri mengenai olahraga ya diselesaikan di BAURI. Jadi tergantung nih kasusnya apa. Kalau kasusnya mengenai permasalahan olahraga atau di ruang lingkup olahraga itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk
ke delik-delik umum atau delik-delik yang di luar daripada Bauri, ya mungkin bisa aja kalau misalnya mau dilakukan gugatan di peradilan umum ataupun di peradilan tata usaha negara. Ada nih yang saya lihat di putusan Mahkamah Agung ya mengenai pemecatan anggota oleh perkumpulan olahraga tersebut. Saya lupa cabang olahraganya apa, tapi ya jadi untuk pemecatannya ini dia melakukan upaya gugatan pembatalan di PT UN. Tapi memang karena secara formil maupun secara material dia tidak jelas ya, tidak jelas atau kabur, obscurable, maka ya ditolak gugatan tersebut. Cuman sudah ada, seandainya memang secara material dia sudah jelas dan juga secara prosedur juga udah jelas, mungkin bisa, karena tidak mempermasalahkan soal kewenangan relatif maupun kewenangan absolutnya. Jadi ya kalau untuk persoalan banyak, bisa di Bauri, bisa di peradilan umum. Tapi ya tadi yang kita sepakatin kalau untuk olahraga ya harusnya diselesaikan secara internal, tidak perlu diselesaikan di luar daripada olahraganya itu sendiri, ya. Karena ya tadi ada asas lex sportiva ya, yang hukum nasional itu tidak boleh mengintervensi hukum olahraga. Gitu. Jadi kalau lembaga peradilan khusus olahraga ya tidak ada. Adanya lembaga peradilan ini kan peradilan umum. Ya, itu sih yang saya ketahui. Baik, terima kasih Bang Abdur. Mungkin untuk tambahan dari Bang Panji, silakan Bang. Jadi pertanyaannya apa, bisa diulang? Oke, sebentar Bang. Ya. Kalau ada sengketa hukum di bidang olahraga, gitu Bang. Jadi penyelesaian sengketanya gitu ya, apakah bisa dibawa ke peradilan atau tidak? Sebenarnya begini, kalau terjadi sengketa penyelesaian sengketa olahraga itu sebenarnya kalau kita berbicara sedikit melebar ya, mohon maaf ini sedikit melebar. Jadi penyelesaian sengketa itu di Indonesia itu ada dua sebenarnya. Pertama di Badan Arbitrase Republik Indonesia, yang kedua di Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau BAKI. Kalau Badan Arbitrase Olahraga di Indonesia itu, Bauri hanya menaungi olahraga dan menyelesaikan sengketa olahraga yang sifatnya dipertandingkan di nasional. Berbeda dengan di Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Kalau Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia itu sifatnya itu menyelesaikannya secara internasional, pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan secara internasional. Jadi ada dua. Mungkin saya hanya mempersempitnya di Bauri. Jadi kalau ada terjadi sengketa, itu pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah antara misalnya pemain dengan klub itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Misalnya perselisihan biasanya kalau atlet dengan klub itu perselisihan perjanjian, misalnya tentang kontrak. Kalau kontraknya 5 tahun, kemudian pemain tersebut tidak memenuhi kontraknya selama 5 tahun, lalu kabur dalam 3 tahun ke klub orang, itu diselesaikannya di Bauri. Karena di dalam hukum acara Baurinya, jadi kalau tidak kalau musyawarah itu dilaksanakan di induk olahraganya itu tidak
tidak menemukan titik terang, maka penyelesaiannya itu diselesaikan melalui bauri, karena di dalam hukum acaranya ini saya dapat dari KONI ya, hukum acara bauri yang sudah di-SK-kan dengan nomor 09/RA/2020. Jadi di situ disebutkan kalau sudah masuk bauri, maka penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan. Kalau di tahap pertamanya tidak diselesaikan. Yang bisa diselesaikan itu adalah perjanjiannya saja. Seperti itu. Itu merujuknya ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Panji untuk bertanya kepada para pemateri, sejak kapan hukum olahraga disahkan? Lantas jika ada sedikit kesalahan dalam olahraga, adakah sanksinya? Ada apa saja yang dapat dijadikan contoh perlakuan yang diatur dalam hukum olahraga itu? Mungkin dari Bang Panji, Bang Panji duluan. Halo, Ya, halo. Maaf, kelempar Bang. Sebenarnya tadi pertanyaannya hukum olahraga kapan disahkan ya? Dan, iya. Dan apa sanksinya? Misalnya begini, hukum olahraga itu di Indonesia disahkan pertama kali itu tahun 2005 dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Itu pertama kali disahkannya. Tetapi pembahasan tentang hukum olahraga di Indonesia itu pertama kali itu dibahas melalui seminar yang dilaksanakan oleh Dr. Hinca Panjaitan ketika itu. Jadi Hinca Panjaitan itu mempersoalkan, dia bilang begini ketika seminar, ketika MU datang ke Indonesia, lalu terjadi bom di JW Marriott, dan MU ini tidak hadir, apakah ada hukum olahraga yang menaunginya? Dia bertanya seperti itu. Itu pertama kali diseminarkan. Walaupun sampai sekarang masih terjadi perdebatan ilmiah di kalangan hukum ya saya sebutkan tadi itu kan ada istilah lex sportiva ataukah sport law ataukah sport and law sampai sekarang, atau ada juga yang mengatakan bahwa hukum olahraga ini tidak ada. Kemudian lantas ada sedikit kesalahan dalam olahraga, adakah sanksinya? Kalau sanksi biasanya di bauri, itu sebenarnya sepemahaman saya itu tidak ada sanksinya, karena di badan arbitrase itu sifatnya win-win solution. Jadi menang-menang. Berbeda dengan di pengadilan. Kalau di pengadilan kan win-win loss, menang-menang kalah. Seperti itu. Menurut saya tidak ada sanksinya karena ini masuknya ke ranah arbitrase. Berbeda dengan masuk ke ranah pidana. Misalnya yang saya contohkan tadi sama ketum tadi, kalau di penyelesaian sengketa di pidana itu ada sanksinya. Misalnya ada pemain yang melakukan pemukulan baku hantam misalnya ketika bola itu sedang mengalir di lapangan sebelah utara misalnya bolanya, kemudian pemain itu baku hantam di sebelah selatan, lalu terjadi luka-luka atau kelumpuhan misalnya, saya kan tidak tahu,
itu pertama kali itu kan harus diselesaikannya, kalau berkaca ke Eropa ya, harus diselesaikannya ke komisi disiplin dulu. Baru ketika komisi disiplin itu memberikan rekomendasi bahwa perbuatan tersebut bisa dialihkan ke kepolisian misalnya seperti itu. Dan bisa dipidana juga karena ada tindak pidana pemukulannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Panji. Mungkin dari Bang Rahman. Oke, baik. Kalau untuk pertama kali disahkan ya memang secara umum sih ya tidak ada gitu pengesahan kapan hukum olahraga ini dideklarasikan. Tapi yang jelas memang ya lahirnya olahraga itu otomatis sudah timbul aturan mainnya, karena kalau misalnya tidak diatur ya bagaimana penyelenggaraan olahraga ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau untuk kapan-kapannya saya belum paham ya. Saya belum riset lagi ya kalau untuk hukumnya sendiri, hukum mengenai olahraganya. Tapi ya lahirnya undang-undang saya kira itu termasuk lahirnya peraturan yang berbentuk undang-undang. Nah, cuman ya kalau udah ada penyelenggaraan olahraga secara nasional saya kira sudah ada terkait dengan hukum olahraga ya. Karena kan kalau terkait dengan hukum itu peraturan-peraturan yang tidak berbentuk undang-undang ya, misalnya peraturan-peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara itu sudah termasuk ke ranah hukum juga. Lantas jika ada kesalahan dalam olahraga apakah ada sanksinya? Nah, kesalahan apa dulu nih? Kalau kesalahan pertandingan ya tentu ada ya. Tentu ada dari cara permainannya, misalnya sepak bola itu ada pelanggarannya misalnya. Kalau misalnya dia terlalu rusuh bisa didiskualifikasi atau ya itulah. Kalau sanksi ya sanksi pertandingan ya pasti ada. Kecuali mungkin yang dimaksud sanksi penyelenggaraan ya. Kalau sanksi penyelenggaraan ini kan tergantung dari sudut apa dulu nih. Kalau misalnya dari penyelenggaraan olahraga yang 3 tadi itu ya itu masing-masing mengikuti itu. Kalau dia olahraga pendidikan ya berarti harus ada. Kalau penyelenggaranya dia tidak merupakan badan yang terakreditas ataupun tersertifikasi sesuai dengan lembaga pendidikan, ya tentu palingan nanti sanksi administratif. Ya penyelenggaranya ini ditutup gitu. Atau nanti itu terkait dengan ini juga sih ya, sistem pendidikan nasional juga nanti. Entah itu nanti dijatuhkan denda atau apa gitu kan, kalau misalnya terkait dengan olahraga pendidikan. Tapi kalau olahraga rekreasi dan juga olahraga prestasi itu ya mungkin lebih banyak bermain sanksi administratif di situ. Sanksi administratif. Baik nanti misalnya tidak ada pendanaan dari lembaga pemerintah misalnya kepada cabang olahraga yang dia membuat banyak pengaruh yang tidak menyenangkan misalnya, kayak misalnya dia tidak menguntungkan, ya tergantung kontraknya juga ya. Tapi kalau sudah terkait dengan kontrak misalnya antara penyelenggara dengan lembaga penyiaran atau periklanan, ya di situ kan nanti ada hubungan perdata juga. Jadi sanksi-sanksi ya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Sanksi administratif atau sanksi perdata ataupun bahkan sanksi pidana juga bisa. Tapi kalau yang udah di luar daripada ruang lingkup olahraga ya. Terus tadi apalagi tuh yang pertanyaannya apa saja yang dapat dijadikan contoh kelakuan di dalam hukum olahraga itu? Ya saya kira itu ya. Tadi udah saya sampaikan. Mungkin kalau untuk jawaban dari saya itu aja. Baik, terima kasih Tum. Mungkin dari saya sendiri ya Tum ya, Bang Panji. Dalam undang-undang tentang keolahragaan ini kan udah direvisi istilahnya ya Bang ya, Tum. Iya, betul. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan.
apakah di dalam itu juga mengatur tentang bagaimana hak siar dan juga bagaimana sih tuh Bang di dalam undang-undang tersebut juga apakah juga mengatur tentang transaksi iklan segitu tuh Bang. Mohon dari dari Tum Rahman mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, kalau singkatnya kalau di hukum olahraga sendiri sih tidak mengatur secara rinci mengenai periklanan ya atau penyiaran komersil ya. Kalau itu kan mungkin sudah ada di undang-undang ITE ya, informasi transaksi elektronik itu kan juga sudah ada. Dan ditambah mungkin terkait dengan hak cipta, hak merek, nah itu kan juga berpengaruh ya. Kalau untuk masalah itu sudah ada diatur di undang-undang yang lain. Cuman kalau hukum olahraga ini lebih ke penyelenggaraannya aja, penyelenggaraan khusus di olahraganya, ke cabang olahraga turunannya. Jadi dia kalau untuk kemitraan dan sebagainya itu sudah diatur di undang-undang yang lain, baik undang-undang ITE ataupun undang-undang hak merek, hak cipta ya. Itu kan karena dia menyiarkan gitu kan. Karena juga nggak jarang terjadi gitu. Ketika ada penyiaran misalnya salah satu brand ya, tapi dia ternyata kena hak cipta juga ya, karena memang disiarin gitu. Dan itu tidak ada izinnya, yaitu itu dipersoalkan masalah perdata. Ya. Saya kira itu sih secara singkatnya ya. Oke, Tum, terima kasih. Mungkin dari Bang Panji, Bang. Ada tambah? Sebenarnya kalau tentang hak siar tersebut, sepemahaman saya dan sepengetahuan saya itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu sebenarnya tidak diatur sebenarnya. Cuman kalau terjadi hak siar misalnya saya ingin ingin menayangkan sebuah pertandingan Persija, itu larinya bukan ke hukum olahraga tapi ke hukum perdatanya. Karena kan yang saya katakan di awal, hingga saat ini hukum olahraga itu masih banyak meminjam istilah-istilah material di dalam luar hukum olahraga. Misalnya tentang hukum kontrak, hukum perburuhan, hukum perdata, dan hukum pidana. Mungkin kalau pertanyaan tersebut larinya itu ke hukum perdata. Jadi ada hubungan hukum antara penyiarnya yang dalam hal ini diwakili oleh stasiun televisi dengan klub, yaitu yang saya contohkan tadi Persija. Mungkin itu sih yang saya ketahui. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Ada lagi nih Bang yang nanya, kayaknya pada semangat nih. Oke, pertanyaannya itu, bukan nih Bang. Ternyata makasih atas jawabannya. Lagi, dipersilakan. Halo, moderator bisa bertanya ya. Suara saya kedengaran nggak? Kurang jelas ya. Coba lagi Bang Niatman. Halo, bisa kedengaran nggak? Kedengeran Bang, tapi kecil. Kalau yang di lain gimana? Kedengeran nggak Bang? Tum. Kurang begitu kedengeran sih. Tapi kalau kedengeran sama Devina, nggak apa-apa, nanti makan aja. Bang, mau nanya atau gimana Bang? Tadi sudah disampaikan ya.
keadaan. Kenapa Bang Niatman? Suaranya nggak kedengeran Bang. Kecil putus-putus. Mungkin bisa melalui kolom komentar Bang kalau misalnya ada kendala. Kolom chat. Kedengaran nggak? Masih belum kedengaran? Ya, gimana Bang Niatman? Mungkin dari Bang Niatman kalau ingin bertanya bisa di kolom chat ya Bang ya. Bang, ini ada yang nanya lagi nih terkait adakah aturan yang mengatur untuk hal-hal seperti halnya supporter Persija dan Persib misal, itu gimana Bang? Maksudnya aturan yang lebih spesifik gitu. Silakan dijawab Bang Panji. Aturan spesifiknya ya tentang jadi apa supporter ya? Tentang supporter ya. Ya dan Persib itu bagaimana? Maksudnya gimana nih? Pengaturan apa nih? Kalau di undang-undang keolahragaan itu tentang supporter itu, sepemahaman saya itu tidak diatur, cuman yang diaturnya itu hanya pidananya saja di pasal 103. Jadi kalau penyelenggara negara misalnya, sebentar. Misalnya penyelenggara negara tidak memenuhi keselamatan, kesehatan, dan ketertiban umum, maka itu bisa dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Itu yang diatur itu menurut saya pribadi hanya pidananya saja yang diatur jika supporter tersebut terjadi kerusuhan. Cuman saya kurang paham juga ya, ini yang dimaksud supporter ini dalam aturan mananya nih? Apakah aturan perdatanya atau pidananya atau di dalam undang-undang tentang hukum keolahragaan itu? Terima kasih. Bang Panji, dia nambahin lagi nih Mbak Rizky Fauzianya yang bertanya itu, kan terkadang kalau di bola tuh sukanya supporter lebih kejam daripada pemainnya, mungkin masuknya pidana ya Bang ya, kan udah penyerangan itu jatuhnya ya, atau gimana Bang? Iya, terkadang supporter itu lebih kejam daripada pemainnya. Mantap kali ini pertanyaan. Lebih kejam ya. Memang sih, itu fakta di lapangan, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di luar negeri yang supporternya itu sangat fanatik. Mungkin kalau di Indonesia itu kita berkaca kepada supporter, mohon maaf ya, kita sebut merek aja di sini, supporter Persib dengan Persija, yang ketika itu kan ada kerusuhan antar supporter yang mengakibatkan supporter itu meninggal dunia. Sebenarnya begini, kalau di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu sebenarnya sudah diatur di pasal 103. Jadi soal ketertiban, jika supporter itu melakukan berbuat huru-hara, melanggar ketertiban umum,
mengacukan keselamatan, maka pelaku tindak pidananya itu bisa dipidana. Tetapi kalau berkaca ke Eropa nih ya, sepemahaman saya, jika terjadi kerusuhan supporter itu, maka bisa diselesaikan melalui kode etik atau komisi disiplin induk olahraga di negara tersebut. Misalnya di Inggris. Di Inggris supporter MU versus City-nya berantem, lempar petasan, lempar batu misalnya. Itu sebenarnya memang itu masuk tindak pidana, tapi harus diselesaikan secara kode etik dulu di induk olahraga setempatnya. Berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia itu jika terjadi kerusuhan, maka yang pertama kali melakukan tindakan adalah kepolisian dengan melakukan penangkapan dan menggunakan KUHP. Jadi ada perbedaan antara Eropa dan Indonesia. Padahal ada istilah lex sportiva. Jadi hukum olahraga itu tidak boleh diintervensi oleh hukum negara, harus terlepas. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi itu, bahwa hukum olahraga ini masih malu-malu ya. Itu pendapat saya pribadi ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Panji atas jawabannya. Mungkin Tum ada tambahan Tum? Mungkin kalau untuk terkait dengan masa ya atau supporter ya, kalau di dalam pasal 103 Undang-Undang 11 tahun 2022 ya memang itu terkait dengan rekomendasi masa. Kalau dia tidak ada rekomendasi dari induk organisasinya, maka bisa mendapatkan tindak pidana yang diatur di situ ya, tindak pidana yang dari masanya ini yang kena. Cuman kalau terkait dengan supporter ini kan dia biasanya hanya membeli tiket dan dia hanya menonton. Jadi saya kira ini tidak ada kaitannya dengan, kalau di Indonesia ya, ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa keolahragaan. Jadi di luar daripada olahraga. Nah, tentu kalau yang saya ambil ya contohnya itu memang yang terjadi di Kota Tangerang. Biasa sering terjadi klub sepak bola Tangerang ya, kita ya. Nah, ini kan banyak memang dari supporter yang melakukan kerusuhan ya, bahkan ada yang membawa senjata tajam masing-masing dari supporter dua klub ini gitu. Dua klub yang lain maksudnya. Ya tentu ya pasti benar kata Bang Panji, memang itu sudah pihak kepolisian yang turun tangan karena ini udah delik umum kan. Kalau dia belum melakukan sesuatu baru membawa senjata ya itu sudah kena undang-undang darurat. Cuman kalau dia sudah melakukan kerusakan fasilitas umum ataupun misalnya sampai amit-amit ya sampai membunuh, sampai menganiaya, itu udah masuk delik umum gitu. Tidak bisa itu diselesaikan di secara keolahragaan lagi kalau sudah terjadi hal itu kan. Karena memang itu di luar daripada aktivitas olahraga sih. Kecuali memang pemainnya ya, pemain dari klub ini yang bermain ya itu mungkin beda lagi. Tapi kalau supporter ini ya, ini pasti dari kepolisian langsung turun tangan. Kalau yang peristiwa di Kota Tangerang sih ya terjadinya ya seperti itu. Itu aja sih kalau yang saya tahu. Baik, terima kasih Tum atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Tum Bang dari Bang Niatman. Pertanyaannya, menurut KBBI, olahraga adalah gerak badan untuk menyehatkan tubuh. Banyak olahraga yang cara taruhannya menggunakan uang. Contoh olahraganya menggunakan pertaruhan uang. Karena menurut KBBI, judi itu adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jika bagian dari judi, apakah legal khusus olahraga? Jika tidak, bagaimana cara penindakannya dan penyelesaiannya? Serta apakah bisa diselesaikan di Bawori? Begitu Bang Tum. Dan pertanyaan keduanya itu,
Jika terjadi indikasi korupsi di lembaga olahraga yang punya swasta, apakah bisa diselesaikan melalui BAURI? Untuk silakan dong terlebih dahulu. Jadi apa pertanyaannya? Saya dengarnya jika ada indikasi korupsi ya di badan olahraga, apakah bisa diselesaikan melalui BAURI ya? Iya, jika bagian dari judi apakah legal khusus olahraga, jika tidak bagaimana cara penindakannya dan penyelesaiannya, serta apakah bisa diselesaikan di BAURI. Dan pertanyaan yang kedua itu, jika terjadi indikasi korupsi di lembaga olahraga yang punya swasta, apakah bisa diselesaikan melalui BAURI? Begitu, Bang. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi, jika terjadi judi misalnya di dalam olahraga, itu tidak bisa diselesaikan di BAURI. Kenapa? Karena judi dan olahraga itu dua hal yang berbeda. Misalnya, saya berjudi dengan ketua DPC Tangerang misalnya. Ada pertandingan bola klub X versus klub A. Karena saya takut, maka saya taruhan. Misalnya kalau si klub X ini menang, saya akan bayar 500.000 ke abang. Itu namanya kan kita begitu kan judi. Berbeda dengan di olahraga. Jadi mekanisme judi itu harus diselesaikan melalui hukum pidananya. Tidak boleh memakai hukum olahraganya karena judi itu di luar olahraga. Kecuali misalnya kecuali jika gini, karena ini terlepas dari olahraga tadi kan, maka harus diselesaikan dengan hukum pidana. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Jadi itu dulu kita clearkan. Terus kalau di dalam olahraga tersebut misalnya ada atlet, terus official, manager, dan seterusnya itu melakukan judi di dalam pertandingan dengan taruhan agar si pemain itu mengalah misalnya dalam tanda kutip itu ya, itu juga diselesaikan dengan mekanisme KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu yang bisa dipidana itu adalah penyelenggaranya saja. Karena yang saya katakan di awal bahwa yang dipidana dalam undang-undang ini terlalu sempit. Ya, betul tuh. Misalnya ada masukan dari penanya, seharusnya undang-undang ini diperluas. Kenapa? Karena di dalam hukum olahraga itu ada istilah lex sportiva. Jadi hukum olahraga itu bersifat otonom, bersifat sendiri seperti itu. Kemudian ada lagi kalau jika terjadi indikasi korupsi lembaga olahraga, apakah bisa diselesaikan melalui BAURI? Itu pertanyaannya tidak bisa diselesaikan melalui BAURI. Karena di BAURI itu menurut hukum acaranya hanya menyelesaikan sengketa olahraga dalam bentuk perjanjian jika musyawarah tersebut tidak bisa diselesaikan. Jadi ini harus menggunakan KUHP karena lembaga olahraga ini berbadan hukum, maka harus diselesaikan biasanya melalui ya KUHP, melalui tindak pidana korporasi itu, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Panji atas jawabannya. Mungkin Bang Tum Rahman ada tambahan? Baik, ini pertanyaan lumayan menarik ya. Terkait dengan itu kan perjudian ya. Kalau
penyelenggaraan olahraga ini kan harus sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Yang paling pertama, penyelenggara itu harus memenuhi standarnya dulu. Standarnya apa? Ya itu banyak, termasuk ketentuan atau ketertiban umum, kesehatan, terus juga semuanya itu ada standarisasinya. Dan mungkin ada peraturan secara khususnya dari pemerintah, entah itu peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan secara khusus, harus ada standarisasinya memang. Nah, itu pun kalau tidak sesuai dengan standarisasi, ada tindak pidananya yang disebutkan di pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Itu sudah jelas legalitasnya. Kalau penyelenggara tidak sesuai dengan persyaratannya, ya bisa ditindak pidana. Ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah perjudian, ya ini udah termasuk delik umum, kan. Tapi perlu dianalisis atau diperiksa dulu apakah pelaku misalnya tinju ya, atau misalnya dia membawa nama ini ya, asosiasi bela diri di Indonesia dan itu sudah terdaftar di KONI. Nah, dicek dulu nih apakah ini benar anggota atau bukan. Kalau dia bukan anggota berarti dia kena delik umum, ya. Delik umum. Kalau misalnya dia anggota, misalnya ternyata dia anggota IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Oh berarti ini dia melakukan penyelenggara olahraga secara ilegal nih, yang tidak sesuai standar. Nah, mungkin nanti itu ada masalah legalitas ya, dan juga ada peringatan lah untuk dari lembaga yang menaungi salah satu oknum ini. Tapi kalau dia bukan anggota daripada cabang olahraga yang terdaftar di KONI, ya tentu dia kena delik umum. Kalau misalnya pertaruhannya sampai babak belur dan sebagainya, itu udah termasuk perkelahian tanding juga bisa, perjudian juga bisa. Ada itu KUHP kan mengenai perjudian sudah diatur, mengenai perkelahian tanding juga sudah diatur. Jadi ya dijerat dengan itu, ya kan. Terus apa standarisasi penyelenggara olahraga ini dipercaya apa tidak? Ya itu dia. Pertama ada izinnya nggak? Kalau nggak izin dulu deh. Izin dulu ada nggak izinnya dari pemerintah setempat lah, pemerintah daerah atau pemerintah daerah lah ya, atau misalnya kepolisian di sekitar. Itu pertama izin dulu, ada nggak? Yang kedua, ini dia membawa atas nama apa dulu gitu. Dia ada standarisasinya nggak? Legal nggak? Ya kan? Makanya resiko, janganlah tinju yang berbasis judi. Olahraga-olahraga yang tidak berbasis itu aja, itu juga berbahaya ya kan? Karena tidak ada standarisasi kesehatan. Kalau misalnya, kan biasanya ada tuh ya, event-event misalnya internal ya, sampai patah tulang atau sampai bocor kepalanya ya kan, itu sebenarnya bisa dituntut secara pidana, tapi ya karena kan itu tidak ada jaminan dari penyelenggara olahraga secara resmi, karena itu tidak resmi kan, tidak tidak terdaftar di KONI. Jadi harus memilah, ini olahraga ini sudah terdaftar apa belum di KONI. Kalau memang tidak di KONI, ya paling enggak institusi sekitarnya ya, baik pemerintah daerah maupun warga setempat itu sudah menganggap itu ya hal yang legal gitu. Jadi dipastikan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini terkait dengan jika indikasi korupsi di lembaga olahraga yang punya swasta, apakah bisa diselesaikan melalui BAURI? Tidak bisa, kalau itu kan sudah tindak pidana ya. Kan yang diselesaikan lewat BAURI ini sebenarnya perdamaian ya. Tapi ya bisa aja sih, sebenarnya bisa aja. Karena kan tindak pidana ini kan ibarat dia jalan terakhir ya. Apabila tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Penyelesaian sengketa secara terakhir lah. Ultimum remedium. Kalau misalnya ini sebenarnya bisa aja, cuman paling musyawarah mufakat bukan di BAURI-nya, karena kalau BAURI ini arbitrase setahu saya sih penyelesaian sengketa khusus di perdata bukan pidana. Perdata. Jadi ranahnya kalau mau pidana ya di musyawarah gitu. Musyawarah bukan BAURI ya, musyawarah ya, baik-baik. Ya tadi kan disinggung ya kalau misalnya di pihak internal, misalnya dalam klub sepak bola ini ada masalah penggelapan dana. Itu bisa aja musyawarah mufakat baik-baik. Jadi kembalikan dananya, atau misalnya dia buat perjanjian bahwasanya saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Bisa aja.
Kalau misalnya mau dibawa ke ranah hukum ya itu bisa tindak pidana penggelapan dana. Kan kalau korupsi itu ya harus ini kan istilahnya pegawai yang terikat dengan pemerintah. Cuman kan kalau ini swasta ini paling penggelapan yang bisa dijerat. Jadi seperti itu ya. Nanti mungkin kita bisa sharing ya. Banyak sekali memang ini sudut pandang mengenai kompetensi ya. Tapi ya unik ya. Karena kalau kita berbicara pembunuhan biasa, terus juga penganiayaan, koruptor, itu hal-hal yang biasa. Cuman kalau ini sengketanya terjadi di ruang lingkup olahraga, ini sangat menarik. Ya. Makanya kan bingung nih, ini gimana? Ya udah, itu aja palingan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Tum Rahman atas jawabannya. Mungkin karena waktunya sudah hampir selesai ya Tum, Bang. Mari kita sudahi pertanyaan sesi tanya jawab ini. Karena waktu webinar pada sore hari ini, dari siang tadi hingga sore hari ini sudah selesai. Untuk itu, silakan masing-masing pemantik menyampaikan closing statement. Dipersilahkan, Bang Tum. Oke, saya dulu ya. Sebenarnya tadi udah banyak yang disampaikan. Pada intinya ya hukum olahraga ini masih jarang juga ya dipelajari dan juga ditekunin sama mahasiswa atau kalangan akademisi ya. Harapan saya buat kita sebagai mahasiswa memang kalau bisa banyak mengkaji atau banyak meneliti mengenai olahraga ini. Karena penyelenggara olahraga ini banyak gitu dan juga memengaruhi salah satu reputasi negara juga, baik event nasional maupun internasional. Ya, di sisi lain mungkin untuk masyarakat umum ya harapannya selalu mendukung untuk hukum olahraga ini. Bagaimanapun olahraga tetap berjalan, tapi regulasi juga tetap berjalan. Ya, walaupun memang masih banyak kekurangan dari misalnya dari pemerintah, dari penegak hukum kita untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik terkait dengan olahraga. Tapi itu PR kita, gitu. PR kita bagaimana kita bisa melahirkan profesi-profesi hukum di bidang olahraga ya yang bisa mengarahkan kepada pelaku olahraga supaya bisa sama-sama mencari keadilan. Bagaimanapun pasti ada sengketa ya. Karena terkait dengan pertandingan ya siapa yang mau ngalah kan. Pertandingan ini kan mempertaruhkan hasil reputasi gitu. Sama-sama mempertaruhkan reputasi. Jadi ya walaupun dibilang have fun game tapi ya faktanya ya tidak seperti itu gitu. Ya kan, ditambah belum lagi hadiah-hadiah yang menggiurkan ya kan. Pembinaan-pembinaan yang sudah dilewati ya, tidak mungkin juga mau mengalah begitu aja. Nah, ini PR kita sebagai profesi hukum maupun ya penegak hukum juga ya yang kita harus sama-sama memperbaiki kebijakan mengenai hukum olahraga. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Ya, saya juga mohon maaf kalau misalnya dari saya pribadi penyampaiannya masih kurang dan saya juga masih belajar karena kebetulan saya juga saat ini memang baru diamanahkan untuk memegang perkumpulan lempar pisau Indonesia. Ya. Tapi ya walaupun memang belum terdaftar di KONI, dia sudah terdaftar sebagai perkumpulan resmi. Gitu. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bang Panji, Bang, closing statement-nya. Closing statement saya tidak perlu panjang-panjang ya sebenarnya. Closing statement dari saya, hukum olahraga ini sebenarnya apa yang dikatakan Ketua Rahman ini memang betul dan saya sangat sepakat bahwa hukum olahraga ini masih sangat baru di Indonesia atau bahkan di dunia karena di Indonesia itu hukum olahraga baru diseminarkan tahun 2010
sama Bapak Dr. Hinca Panjaitan. Oleh sebab itu, karena ini Permahi, wadah organisasi di bidang keprofesian ataupun penelitian, maka kita yang tergabung di dalam Permahi ini wajib meneliti apa saja kekurangan ataupun kelebihan supaya kita itu lebih tahu apa itu hukum olahraga. Karena kan secara literatur pun yang saya baca itu hanya sedikit sih. Baru ada 2 buku yang saya baca tentang hukum olahraga dan kedaulatan negara versus kedaulatan FIFA. Jadi oleh sebab itu Permahi bisa, khususnya DPC Permahi Tangerang, apalagi Ketua Rahman sebagai diamanatkan sebagai lempar pisau tadi itu, bisa mensosialisasikan lagi apa itu hukum olahraga ke masyarakat. Karena di dalam aspek-aspek hukum olahraga ini sangat luas. Ya, walaupun saya pribadi sih ketika mendengarkan ucapan Ketum Rahman, di dalam hati saya banyak tidak sepakatnya ini. Karena ketika anak hukum itu bertemu, maka selalu ada terjadi perdebatan dan selalu menimbulkan teori baru, kan ada anekdot seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Sekali lagi saya meminta maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Panji atas closing statement-nya. Terima kasih banyak kepada Bang Abdurrahman SH dan Bang Panji Albalat sudah menyampaikan materinya dengan baik. Alhamdulillah, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, kita akan melaksanakan dokumentasi terlebih dahulu yang akan diserahkan kepada moderator. Untuk para peserta, teman-teman bisa menyalakan kameranya ya. Operator sudah siap? Ayo teman-teman on cam. Sebentar, ini sebenarnya semuanya anak Permahi Tangerang atau ada juga umum ya? Ada umum, Bang. Ada yang dari Gundar, ada yang dari luar juga. Ada yang dari UIN. Terima kasih. Ini operatornya saya hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin udah ya, operator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada DPC Permahi DKI Jakarta yang mau berkolaborasi dengan kami. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang mau berpartisipasi mengikuti webinar sampai sore hari ini. Mohon maaf apabila dari kami selaku penyelenggara memiliki banyak kekurangan. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum.